Halo semuanya, kembali lagi dengan saya. Kali ini saya akan menceritakan film terbaru 2023 yang berjudul Simulan. Film ini menceritakan seorang janda yang merasa sulit untuk melanjutkan hidup setelah kematian suaminya yang bernama Evan. Untuk membuatnya menemukan kenyamanan dalam hidupnya, Faye membuat robot manusia yang mirip sekali dengan suaminya Evan. So, daripada penasaran, ayo kita siapkan diri dengan sebatang serutu dan langsung masuk ke cerita filmnya. Film dimulai di masa depan, yaitu waktu yang akan datang, di mana kita diperlihatkan bahwa sebuah perusahaan telah membuat beberapa android, yaitu robot yang terlihat seperti manusia, yang disebut simulan. Robot-robot simulan ini diberikan 4 aturan yang harus selalu mereka patuhi dalam hal apapun. Aturan pertama adalah bahwa mereka tidak dapat membunuh manusia manapun. Kedua, mereka tidak boleh mengupgrade diri mereka, yaitu dengan melakukan perubahan pada diri mereka sendiri. Ketiga, mereka tidak boleh melanggar aturan pemerintah, bagaimanapun juga mereka harus patuh. Keempat, yang terpenting adalah bahwa mereka harus mematuhi manusia dalam hal apapun, karena mereka sebenarnya dibuat untuk membantu manusia dan dirancang sedemikian rupa sehingga mereka melakukan segalanya untuk manusia. Setelah itu, kita melihat sepasang suami istri. Suaminya bernama Evan dan istrinya bernama Faye. Di sini mereka juga memiliki tiruan robot manusia yang di dalam rumah mereka. Robot ini yang melakukan semua pekerjaan mereka. Evan ini sangat suka bermain piano, sedangkan istrinya selalu sibuk membuat lukisan. Sekarang setiap hari Evan bermimpi di mana ketiganya pergi ke suatu tempat dengan mobil. Tiba-tiba sebuah mobil datang dan menabrak mobil mereka. Evan yang mendapat banyak luka setiap hari karena mimpi itu. Evan yang bangun dalam ketakutan. Dia berpikir bahwa ini tidak pernah terjadi. Lalu mengapa mimpi ini mengganggunya terus? Berkali-kali dia mencoba memberitahu istrinya tentang hal ini, di mana dia mengatakan satu hal, yaitu tentang mimpi itu. Evan lalu ke kamar istrinya. Saat dia mau membuka pintu, tiba-tiba istrinya keluar. Di sini agak aneh sedikit, terlihat seperti istrinya menyembunyikan sesuatu dari Evan. Karena sebagian besar waktu istrinya mengabaikan Evan. Faye juga selalu tinggal di kamar terpisah dari Evan suaminya. Dan satu hal lagi, istrinya juga tidak mengizinkan Evan untuk pergi kemanapun. Sekarang kita akan melihat seorang polisi dari perusahaan robot yang tugasnya mengawasi robot-robot tersebut. Apakah mereka bekerja dengan baik atau tidak? Jika ada masalah, maka harus segera ditangkap dan dihentikan. Di sini detektif ini bernama Kessler. Dia mendapatkan tiruan robot yang bernama Esme. Lalu Kessler ini diminta untuk menemukan robot itu. Robot itu sebenarnya sudah dinonaktifkan selama 3 tahun terakhir. Namun kini tiba-tiba sinyal robot itu aktif. Karena itu robot Esme melarikan diri dan sekarang mereka tidak tahu keberadaannya. Setelah itu Kessler yang tahu bahwa Esme tinggal di rumah kontrakan. Jadi dengan cepat dia pun pergi untuk menangkap Esme. Setelah sampai, Kessler mengetuk pintu. Begitu Esme keluar, dia mendorong pistol ke arahnya untuk menangkapnya. Tapi Esme sangat kuat sehingga pertama-tama Esme melepaskan senjata yang ada di depannya. Kemudian meninju Kessler. Esme juga melemparkannya ke bawah tangga. Setelah melakukan itu, Esme mulai melarikan diri dari tempat itu. Sekarang ini cukup aneh guys, karena salah satu aturan robot atau yang disebut simulan adalah mematuhi setiap perkataan orang. Tapi di sini Esme tidak mematuhi aturan itu. Kessler yang mengejarnya, lalu dia mengambil sebuah senjata yang memiliki magnet khusus untuk mencari menemukan Esme. Begitu Kessler datang ke satu tempat yang begitu ramai, dia langsung menembak di langit. Setelah menembak, semua robot simulan tiba-tiba macet dan tidak bergerak sama sekali. Saat Kessler bergerak maju untuk mencari, Kessler melihat Esme dalam keadaan berhenti yang melarikan diri dengan sepeda motor. Dan sekarang teman Kessler langsung meletakkan sebuah alat di lehernya dan menangkapnya. Kemudian dia meninggalkan Esme di kantornya dan kembali ke rumah Esme untuk menyelidiki. Sementara dia sedang menyelidiki, tiba-tiba seorang laki-laki datang ke sini yang bernama Casey. Casey ini adalah seorang ahli komputer. Casey mengatakan bahwa dia adalah tetangga Esme dan mereka berdua itu berteman dengan baik. Casey juga bertanya, sedang apa kamu di sini dan di mana Esme sekarang? Lalu Kessler pun menjawab, apakah kamu tahu garis itu? Garis itu bukanlah manusia, melainkan dia adalah simulan robot. Mengetahui hal itu, Casey cukup terkejut. Setelah kepergian Casey, sang detektif menemukan sebuah buku. Melihat hal tersebut, sang detektif menjadi sangat terkejut. Dia mulai berpikir karena sampai saat ini belum ada robot yang dirancang seperti ini yang memiliki perasaan seperti manusia.
Kembali ke Esme yang sekarang sudah berada di Nexera, dia langsung dibedah. Ilmuwan di sana menjelaskan sistem yang ada di tubuh Esme telah diretas oleh seseorang. Orang itu membuat Esme menjadi membelot, tidak mematuhi aturan lagi. Dari memori Esme yang didapat gambaran wajah Casey tetangganya. Mereka terlihat memiliki hubungan romantis. Kessler yang memiliki buku harian Esme, dia membawanya ke sebuah toko dan saat dia menanyakan tentang foto Casey, orang itu menjawab dia adalah Desmond Hahn, bukanlah Casey. Sementara itu, Evan dan Faye sedang dinner di luar, tapi akhir-akhir ini hubungan mereka berdua terasa hampar. Evan juga sering bermimpi hal yang sama saat terjadi kecelakaan. Faye sendiri masih suka menonton video Evan yang lama, dia merindukan di masa-masa itu. Dan sampailah suatu saat di mana Faye harus memberitahu kenyataan yang sebenarnya kepada Evan. Jika Evan adalah robot simulasi, Evan sebenarnya sudah tewas dalam kecelakaan waktu itu. Dulu mereka berdua membuat robot cloning yang sama persis dengan diri mereka masing-masing. Tujuannya adalah menjaga memori tentang kenangan-kenangan indah di antara mereka. Faye yang belum rela kehilangan suaminya itu memasukkan beberapa memori Evan ke dalam tubuh robot. Harapannya adalah agar dia bisa membangun kembali rumah tangganya seperti dulu. Tapi Faye menyadari jika semua ini sangatlah berbeda sekarang ini. Jadi dia memanggil seorang ahli tentang robot. Dia adalah Casey. Tujuan Faye memanggil Casey karena dia tidak ingin robot Evan lagi. Dia ingin menonaktifkan selamanya. Kemudian Casey menawarkan cara yang simpel, yaitu dia akan menangani robot Evan secara pribadi. Kembali ke Kessler dan seorang wanita yang lagi membahas tentang Esme. Mereka bilang Esme itu mendekati seperti manusia tapi bisa dikendalikan. Wanita itu juga bilang Desmond adalah salah satu ilmuwan mereka yang jenius, namun Desmond sudah mengundurkan diri dari Nexera. Kembali ke Faye akhirnya mengikuti saran dari Casey dan dia mengasingkan robot Evan ke dalam sebuah hotel. Intinya mereka tidak akan tinggal satu rumah lagi. Setelah itu Casey datang dan menghampiri Evan. Casey juga tahu jika Evan benar-benar jatuh cinta kepada Faye. Kemudian menawarkan bantuannya jika Evan serius, dia bisa membantu Evan untuk mendapatkan kembali Faye. Kembali ke Kessler yang sedang membacakan buku hariannya tentang hubungan romantis Casey dengan Esme. Diketahui memang mereka berdua telah jatuh cinta. Kemudian Kessler menanyakan kepada Esme alamat Casey tinggal, tapi dia tidak mau menjawabnya. Evan yang sudah berhari-hari di hotel merasa bosan karena Faye juga tidak mengunjunginya. Jadi dia datang ke kamar Casey dan meminta Casey untuk membantu melepaskan protokol Nexera, sehingga Evan bisa mengendalikan tubuhnya sendiri secara independen, yang artinya Evan tidak bisa dihidupkan atau dimatikan oleh siapapun. Casey menganggap robot juga berhak hidup seperti manusia. Setelah itu, Casey membawa Evan ke dalam sebuah klub. Selama ini, dia tidak pernah bergaul dan ternyata tujuan Casey ke klub adalah untuk menemui cloningnya Esme. Mereka merencanakan sesuatu, kemudian mereka berdua memulai aksinya, di mana dengan menculik seorang analis jaringan keamanan. Casey meminta kode untuk masuk dalam privasi data Nexera. Dia meretas peluncuran robot simulasi tingkat 7 yang akan go publik dalam 3 hari ke depan. Kembali lagi ke Kessler yang berhasil melacak mobil milik Casey. Dia segera datang ke sana dengan membawa banyak pasukan, namun yang ditemukan hanyalah cloningan Esme. Dan lagi-lagi Kessler menembak senjata magnet agar robot membeku. Akhirnya Faye datang ke tempat Evan. Dia menjadi marah saat tahu Evan keluar dari hotel dan menghabiskan waktunya di tempat umum. Karena itu akan melanggar peraturan Nexera. Faye bisa masuk penjara karenanya. Dan untuk mencairkan suasana, robot Evan memainkan sebuah lagu yang bisa dimainkan oleh suaminya Faye. Setelah itu hati Faye melunak, mereka bermesraan. Namun di tengah kemesraan itu, Faye menarik dirinya. Dia merasa perbuatannya salah. Dia malah merasa seperti mengkhianati suaminya yang sudah meninggal. Beberapa waktu berlalu, Faye mencoba menyimpulkan dirinya dengan mendatangi galeri lukisan di sana. Dia bertemu dengan teman lamanya. Orang itu mengantarkan Faye pulang ke rumahnya. Tapi di sana ternyata Evan sudah menunggu Faye dengan memegang seikat bunga. Meski dia robot, Evan memiliki rasa cemburu. Dia terus memaksa Faye untuk menerima dirinya kembali sebagai suaminya yang sah. Tapi Faye tidak mau dan Evan menjadi emosi dan memecahkan kaca. Faye yang mencoba menonaktifkannya, tapi itu sama sekali tidak berfungsi. Faye yang ketakutan segera menelpon agen Kessler yang saat itu sedang bersama Esme. Esme yang mendengar pembicaraan itu jika Kessler ingin menangkap Casey di tempatnya. Jadi Esme segera mengirimkan pesan kepada Casey untuk segera pergi dari sana.
Namun sebelum pergi, Casey mengajak Evan untuk ikut dengannya. Mereka harus bergerak cepat sebelum Kessler melepaskan tembakan magnet lagi. Casey dan Evan berniat untuk pergi menuju pondok milik Faye. Kemudian Kessler kembali ke Nexera. Dia menjadi sangat marah ketika tahu Esme membocorkan rahasia penggerebekan itu. Esme bilang dia melakukan karena cinta, namun tidak ada ampun lagi. Kessler langsung menonaktifkan dan mereset ulang Esme. Semua memorinya tentang Casey akan dihapus. Kembali ke Casey dan Evan yang sudah tiba di pondok tujuan, tinggal menunggu waktunya peluncuran program yang Casey masukkan akan membuat semua robot simulasi bebas independen, tanpa terikat dengan Nexera. Sementara itu, Kessler telah mendapatkan alamat pondok dari Faye. Secara langsung dia langsung pergi untuk menangkap Casey seorang diri. Singkat cerita, Kessler tiba di pondok. Casey keluar dengan mengangkat kedua tangannya. Tak lama Evan ikut bergabung dengan mereka dan di saat Kessler menyerangnya, terlihat perkelahian antara mereka berdua. Keduanya sama-sama tertembak dan diketahui di sini jika Casey sendiri adalah seorang robot simulasi. Saat itu Kessler ingin menembaknya kembali, tapi Evan melemparkan dengan sangat jauh. Evan merasa tindakan Kessler sudah keterlaluan, jadi dia mengikuti hingga Kessler kehabisan darah dan mati membeku di tengah tumpukan salju. Evan kembali, terlihat Casey telah mengalami kerusakan. Namun Casey bilang semua akan baik-baik saja karena orang yang membuat dirinya akan segera datang. Waktunya tiba, peluncuran robot simulasi tingkat 7 sedang berlangsung. Dia membuat semua robot menjadi independen. Saat keluar dari pintu, Evan melihat Desmond Hahn, pencipta Casey. Dialah yang memiliki gagasan awal pembebasan ini. Desmond kemudian bertemu dengan Casey, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa karena sekarang Casey menjadi membeku. Kembali ke Evan yang ternyata kembali menemui Faye. Faye yang mencoba untuk menonaktifkan dengan menekan tombol yang di belakang kupingnya. Namun Evan mengetahuinya dan menjadi marah, kemudian membunuh Faye. Di adegan yang terakhir adalah di mana Evan menghampiri robot cloningnya Faye. Dia kemudian mengaktifkannya dan mereka berdua akan menempati rumah itu bersama-sama. Di post credit scene adalah robot Esme dilelang. Saat itu orang yang menawarkan dengan harga $12.000 dan membelinya. Casey yang membelinya melalui seorang pria. Begitu dia duduk di dalam mobil, Casey juga ada di sana yang sangat senang melihatnya. Karena sekarang dia akan menghabiskan hidupnya bersama Esme. Meskipun ingatannya terhapus, keduanya pergi dari sana untuk memulai hidup baru mereka. Dan dengan begitu kisah film pun berakhir di sini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai akhir. Terima kasih juga sudah like video ini and see you next video.